This day is this scripture fulfilled in your ears. Is not this Joseph's son? Meminjam kalimat Charles R. Swindoll, seorang pendeta pendiri radio evangelis Insight for Living in Texas. Ia mengatakan, hidup adalah 10% apa yang terjadi pada Anda dan 90% bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Sahabat Poref yang terkasih, hari ini dalam bacaan pertama Yeremia bab 1 ayat 4-5 dilanjutkan bab 17-19. Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Di sini Nabi Yeremia ingin menyampaikan kepada kita bahwa seorang anak manusia dilahirkan ke dunia karena sebuah alasan tertentu dari Allah. Sejak sebelum kita dibentuk dalam rahim seorang ibu, Ia telah mengenal dan menetapkan kita untuk sebuah misi kerajaan Allah di dunia. Dalam bacaan kedua, menyampaikan kepada kita tentang iman, harap, dan kasih. Dalam 1 Korintus dikatakan bahwa kasih adalah segalanya. Kasih adalah yang paling utama dari semua. Bagaimana bisa orang bisa bertahan hidup dan memiliki segalanya jika tidak punya kasih? Tidak perlu muluk-muluk berpikir tentang kasih. Lakukanlah hal-hal sederhana dalam hidupmu berlandaskan kasih, dan yakinlah Anda akan mengubah dunia mulai dari diri sendiri. Sahabat Poref yang terkasih, bacaan Injil hari ini Lukas bab 4 ayat 21-30 adalah sambungan dari Injil minggu lalu mengenai Yesus ditolak di Nazaret, di kampung halamannya sendiri. Setelah mereka terheran-heran mendengar pengajaran Yesus, mereka mengatakan, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Lalu mereka bangkit dan menghalau Yesus keluar kota, ingin melemparkannya dari tebing. Namun Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka. Sahabat Poref yang terkasih, mari sejenak berefleksi. Apakah aku pernah ditolak? Mengapa aku ditolak? Bagaimana reaksiku terhadap mereka ketika aku ditolak? Apa motivasi mereka menolak saya? Apakah terkadang aku juga seperti orang-orang Nazaret, menolak sesama karena benci dan iri hati? Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita agar jangan menanggapi apa-apa ketika ditolak. Hal ini pun dikatakan oleh Charles bahwa hidup adalah 10% apa yang terjadi pada Anda dan 90% bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Artinya, janganlah menanggapi apa-apa ketika ditolak. Apalagi Anda tahu bahwa yang Anda sampaikan atau lakukan adalah benar. Karena terkadang bisa saja kamu ditolak karena ada unsur iri hati dan cemburu. Hal ini bisa terjadi di dalam hidup berkeluarga, di kantor, masyarakat, dan bahkan bisa menyusup masuk ke dalam hidup membiara. Saling membenci hingga menyingkirkan orang yang tidak mereka sukai atau yang dianggap sebagai kompetitornya. Bukankah begitu dalam Injil hari ini? Para tetua dan kaum Farisi benci, iri hati, dan cemburu hingga menolak Yesus. Karena mereka bukan melihat apa yang diajarkan Yesus, tetapi mereka melihat kehadirannya sebagai saingan yang perlu disingkirkan dari dunia ini. Sahabat Poref yang terkasih, mari belajar untuk mengakui kelebihan sesama sebagai hadiah dari Tuhan. Anda, saya, dan sesama memiliki keunikan dan berkat yang berbeda-beda dari Tuhan. Mari belajar bekerja sama demi kerajaan Allah dan berhentilah mengusik kehidupan orang lain, apalagi sampai menghancurkan hingga menyingkirkan sesama karena iri hati dan cemburu.
Tempatkanlah kasih dalam hatimu, maka iri hati dan cemburu akan sirna. Tuhan Yesus memberkati.